Halo Miss, nama saya Jessica Elizabeth dan di sini saya akan mengkritik suatu karya sastra yaitu buku dengan judul Surat Kecil untuk Tuhan. Di mana penulisnya itu adalah Agnes Davoda dengan penerbit Indra Budishead dengan jumlah halaman 232 halaman. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis remaja yang sedang menderita penyakit kanker, yaitu kanker jaringan lunak. Ia adalah gadis cantik yang bernama Gita Sesa Wanda Cantika, bisa dikenal sebagai mantan seorang artis cilik di era 1998. Dalam novel ini, Gita diceritakan sebagai tokoh Keke. Ia adalah remaja yang aktif yang baru duduk di bangku kelas 2 SMP. Pada suatu pagi, Keke terbangun dari tidurnya dengan mata merah serta hidungnya berdarah, dan orang tua Keke pun panik membawanya ke dokter untuk diperiksa. Awalnya orang tua Keke mengira kalau Keke hanya flu biasa dan kecapekan sehabis bermain voli. Akan tetapi, salah seorang tua Keke mendapat kabar bahwa Keke mengidap penyakit kanker yang diprediksi hidupnya akan 5 hari lagi. Kanker ganas itu menggerogoti bagian wajahnya sehingga terlihat buruk dan seperti monster. Meskipun keadaan demikian, Keke terus berjuang dan berusaha untuk tetap bersekolah layaknya gadis remaja normal lainnya. Orang tua Keke pun bingung dalam mengambil keputusan dalam jalan penyembuhan kanker yang diderita oleh Keke tersebut. Mereka tidak ingin jika separuh wajah Keke harus hilang karena dioperasi. Oleh sebab itulah orang tua Keke merahasiakan penyakit yang sedang dialaminya dari Keke. Namun waktu terus berjalan hingga akhirnya Keke pun mengetahui apa sebenarnya penyakit yang dideritanya. Mengetahui hal tersebut, Keke tidak sama sekali marah. Ia hanya bisa pasrah dan dengan apa yang sedang menimpanya, dan ia selalu tersenyum kepada siapa saja yang ia temui serta selalu terlihat baik-baik saja. Dengan penyakit kanker yang dideritanya, Keke masih dapat menjadi anak normal yang berprestasi dan memberikan kesempatan. Tuhan tentu memberikan kesempatan yang lebih dengan memberikan nafas perjuangan pada Keke untuk melawan kanker itu sesaat. Begitu juga dengan ayahnya, yakni Jody Tarbianto. Ia juga tidak mau menyerah begitu saja dan berusaha supaya Keke tetap sembuh. Begitu mengharukannya dengan kondisi pas-pasan, ayah Keke mencari pengobatan alternatif ke seluruh Indonesia. Meskipun dicoba lagi dan hasilnya nihil, ayah Keke memutuskan untuk membawa Keke kemoterapi. Kemudian Keke menjalani kemoterapi. Sekali kemoterapi, ia dapat merontokkan semua rambut yang ada di seluruh tubuhnya. Keke menjalani kemoterapi itu sebanyak 25 kali. Dan pada akhirnya, setelah 6 bulan menjalani kemoterapi, Keke pun dapat sembuh dari penyakit kanker ganasnya. Kasus kanker yang dialami oleh Keke ini adalah kasus kanker pertama yang ada di Indonesia, serta menjadi perdebatan besar di kalangan kedokteran, di mana kanker tersebut hanya menyerang orang tua dan bukan pada remaja seusia Keke. Ditambah lagi soal keberhasilan dokter di Indonesia yang sukses menyembuhkan kanker tersebut adalah sebuah prestasi yang membanggakan, sekaligus membuat semua dokter di belahan dunia ini bertanya-tanya, karunia Tuhan sungguh luar biasa yang membuat dapat hidup lebih lama bersama keluarga dan sahabat yang ia cintai. Setelah kejadian itu, Keke menjalani dan menikmati kehidupannya dengan rasa syukur atas kesembuhannya itu. Akan tetapi, pada akhirnya penyakit kanker ini ternyata kembali lagi setelah menjalani kebahagiaan yang sesaat. Kanker itu kembali hadir di lokasi yang berbeda, yaitu di bagian pelipis mata sebelah kanan. Kanker sadar bahwa kehidupannya di dunia ini semakin sempit. Mengetahui hal tersebut, ia tak marah pada Tuhan, justru ia sangat bersyukur mendapatkan sebuah kesempatan untuk hidup lebih lama dari penyakit yang dideritanya dan pada akhirnya dapat bernafas lebih panjang hingga 3 tahun lamanya. Dalam proses penyembuhan yang selanjutnya, ayah Keke mencoba pengobatan kemoterapi lagi tetapi seluruh rambut yang ada di kepala Keke ini rontok dan tidak ada satupun yang tersisa. Sepertinya kanker tersebut mulai kebal dari bahan-bahan kimia. Kanker tersebut masih duduk manis di pelipis mata kanan Keke. Mengetahui hal tersebut, ayah Keke kemudian membawa Keke ke Singapura untuk melakukan operasi. Namun karena depresi, mereka pun akhirnya membawa kembali Keke ke Indonesia dengan kondisi Keke yang semakin parah. Meskipun demikian, semangat Keke untuk menimba ilmu tidak surut. Ia tetap kukuh pendiriannya
untuk tetap bersekolah bahkan sampai di saat tangan dan kakinya telah tidak mampu lagi digerakkan. Waktu pun terus berjalan, kondisi Keke belum juga menandakan suatu kesembuhan, dan pada akhirnya Keke harus dirawat inap di RSCM serta mengalami koma selama 3 hari. Waktu opname, ada berita yang begitu membahagiakan baik untuk Keke maupun ayah Keke, bahwa Tuhan memberikan suatu cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Keke pun dapat menjadi juara ketiga di sekolahnya dalam ujian akhir sekolah. Namun itulah kebahagiaan yang dapat dirasakan Keke untuk terakhir kalinya. Dokter pun menyerah terhadap penyakit yang dideritanya. Di nafas yang terakhirnya, Keke menulis sebuah surat kecil kepada Tuhan. Begitulah sinopsis singkat tentang sebuah novel, yaitu Surat Kecil untuk Tuhan. Kelebihan dari novel Surat Kecil untuk Tuhan ini, gaya bahasa yang terdapat dalam novel ini cukup bagus, dengan kecerdasan kalimat dan kelembutan bahasa tanpa adanya unsur repetitif yang membosankan. Setiap kata yang dicurahkan memiliki banyak bahasa sekaligus mana apik yang berbeda-beda di setiap kalimat-kalimatnya. Kelebihan dari novel ini juga dapat membuat si pembaca hanyut dalam kisahnya karena diangkat dari kehidupan nyata dan sangat menyentuh. Kelebihan lainnya ini adalah kisah ini dalam novel ini melampirkan foto-foto Keke saat melawan penyakit kanker ganasnya, hingga sahabat-sahabat Keke yang di pemakaman saat Keke menghadap Sang Pencipta. Amanat yang terdapat dalam novel ini juga sangat bagus, yaitu di mana kita diajarkan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan serta tetap tangguh dalam menghadapi setiap cobaan yang diberikan Tuhan. Setelah membahas kelebihannya, setiap karya sastra juga memiliki kekurangannya. Tak bisa kita pungkiri bahwa Surat Kecil untuk Tuhan ini juga memiliki kekurangan dalam penulisannya, yaitu masih ada penulisan yang salah dan juga penulisan yang kurang menarik serta sulit untuk dimengerti. Selain itu, novel ini juga diantaranya penulis ini kadang membuat pembaca berimajinasi lain dalam menafsirkan kata-kata yang ingin disampaikan oleh si penulis. Kritik dan saran yang ingin saya sampaikan yaitu bahwa kisah ini mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sebenarnya. Dua pribadi yang sangat berbeda, salut banget sama ceritanya, tetapi sayangnya penulisan ini masih ada yang kurang menarik.